Kembali lagi bersama Eliminate Fear di sini. Untuk kisah kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Misteri Manusia Kelelawar di Gunung Salak, penulis Rizkaninda Fijri Maharani, SH. Klub pemburu misteri yang dipimpin oleh Rojali dan Asep Supriyatna berencana melakukan liburan dari kepenatan selama ini dalam mencari misteri. Setelah melakukan pemungutan suara, 7 dari 12 anggota kelompok memilih melepas penat di Gunung Salak yang berada di wilayah Bogor Sukabumi. 1 orang memilih lokasi pantai Tangerang, dan 2 orang memilih air terjun di wilayah Kuningan. Hanya Raka dan Maryam yang abstain, tak bersedia memilih. Pemungutan suara sementara berada di hasil 7, 1, dan 2. Raka dan Maryam abstain. Ketua bagaimana? Tanya Asep. Aku ikut suara terbanyak saja. Sebagai tanggung jawabku selaku pimpinan klub ini, jawab Rojali. Asep mengangguk sembari membubuhkan 2 garis lagi pada hasil pemungutan suara yang ke Gunung Salak. Maryam mendesah keras, sepenuhnya tak terima dengan keputusan itu. Bolehkah aku undur diri? Masih terbayang di benaknya kengerian akar miming yang dialaminya beberapa periode yang lalu. Kedua-belas temannya takkan mengerti apa yang dialaminya. Mereka hanya berpikir dia tersesat sepanjang malam. Namun, dia belum lupa kengerian yang disaksikannya dengan mata kepalanya. Leher yang menggantung di antara badan tanpa kepala terasa menyesakkan dada. Tidak, semua anggota harus berangkat, atau tidak sama sekali. Kalau kau tak berangkat, tak ada keberangkatan. Suara tegas Asep, diikuti oleh pandangan keberatan teman-teman. Satu klub yang semuanya memandang ke Maryam dengan tatapan tajam. Oke, aku ikut. Rapat hari itu nyaris selesai. Karena sudah melakukan persiapan lebih dari matang tentang perjalanan, mereka tak menunda waktu. Mereka semua menyiapkan bekal untuk berangkat keesokan harinya ke Gunung Salak. Kita berangkat melalui jalur 4. Ya, jalur pendakian melalui Curug Pilung. Rojali yang tak bisa berbicara banyak, tiba-tiba mengambil keputusan sepihak. Kenapa? Pertanyaan itu datang hampir dari semua orang yang berada di sana, kecuali Raha dan Maryam. Jalur 1 lewat Cimelati terkenal langka sumber air, sehingga perlu membawa beban galon air sendiri-sendiri. Mengingat kondisi fisik beberapa orang di klub ini, itu tak mungkin akan menjadi beban bagi yang lain. Jalur 5 lewat Aji Saka lebih tak mungkin lagi. Hanya orang-orang yang punya pengalaman dan kekuatan fisik prima yang sanggup melintasi jalur ini. Karena lintasannya nyaris vertikal dan harus dengan bantuan tali webbing. Jalur 6 lewat Curug Nangka, 11-12 dengan jalur 5. Kalau begitu gampang kan? Tinggal ambil jalur 2 lewat Cidahu. Di situ banyak warung makan. Atau jalur 3 lewat Pasir Reungit. Banyak kawah kecil yang terbuka sebagai objek wisata. Raha menawarkan opsi demi nama baik kekasihnya. Dia tahu Maryam tak punya pengalaman naik gunung, tempat yang banyak dikunjungi oleh banyak orang, pasti membuatnya akan lebih tenang. Sayangnya, jalur 3 yang terpanjang di antara ke-6 jalur, Raha, Laros menimpali dengan suara dinginnya. Ditelisikkan jerat pandangnya ke tubuh Maryam yang tampak kurang berisi. Apa kekasihmu sanggup melaluinya? Lagian, ini mau naik gunung, bukan makan-makan. Oke, kalau begitu sudah diputuskan, kita lewat jalur 4 yang melalui Curug Pilung, Sukabumi, secara medan tak terlalu berat dibanding jalur 1, 5, dan 6. Pemula masih lebih bisa beradaptasi. Asep mengetuk palu, tanda rapat hari itu sudah berakhir.
Maryam terbeliak kaget. Dia beradu pandang dengan Raha. Meski jalur itu bukan yang paling mengerikan secara medan, tetapi jalur sepi, nyaris tak ada pendaki gunung yang memilih jalur itu karena memang tak populer. Asep, dia hendak berkilah, namun Asep mengangkat jemarinya tinggi-tinggi seraya mengetuk palu lagi sebanyak 3 kali. Rapat hari ini dibubarkan dengan keputusan bulat yang tidak bisa diganggu-gugat. Pendakian ke Gunung Salak dimulai besok siang melalui jalur 4. Siang itu semua anggota klub pemburu berangkat dari gerbang kampus mereka di Tangerang, meluncur ke arah Kabupaten Sukabumi, tepatnya di Desa Girijaya. Dari Desa Girijaya masih diperlukan waktu 3,5 jam berjalan kaki untuk sampai di kaki bukit. Raha menemani Maryam. Naik ojek, Preti dan Apsarini pun juga tak mau repot-repot berlelah-lelah dengan berjalan kaki. Marjuki mengikuti dari belakang mereka, seakan takut terlepas sedikit pun dari Apsarini. Hanyalah Ros, perempuan yang bersemangat berjalan kaki, mengikuti sebagian besar lelaki lainnya. Tempat apa ini? Maryam menatap cemas ke sebuah komplek yang terlihat mirip makam, tepat beberapa meter setelah pintu Wana Wisata Curug Pilung. Komplek Pesarean Eyang Santri. Preti berkomentar dengan bahasa yang halus untuk mengurangi kesan mistis tempat itu. Nama lainnya, Makam Keramat. Makam ini terkenal punya aura magis yang kuat. Apa kau merasakannya? Sebelum Apsarini memulai lagi terornya, Raha menarik lengan Maryam untuk menjauh. Kalau yang lain mencari kami, bilang kami tunggu di dekat air terjun Curug Pilung. Ditolehkan wajahnya ke arah Preti, yang lebih dipercayainya daripada Apsarini. Preti hanya mengangguk, tak menjawab sepatah kata pun. Gadis itu memang lebih jarang berbicara dibanding gadis lain di klub misteri itu. Raha menarik jemari Maryam menuju ke arah belakang bangunan. Dilaluinya jalan setapak yang terlihat bersih dan rapi. Beberapa peziarah masih tampak khidmat berkomat kamit, membaca doa di sekitar pelataran makam. Dia sama sekali tak berhenti berjalan, melewati rumah-rumah penduduk yang ada di belakangnya. Saat melewati rumah penduduk, Maryam merasa lapar. Dia berhenti dulu di salah satu rumah warga yang tampak menyediakan makanan. Letak rumah itu paling terpencil, mendekati kebun-kebun liar yang tak terurus, di sepanjang mata memandang. Kita berhenti dulu di sini. Raha, aku lapar. Raha mengangguk, mengiyakan. Iya, makan dulu saja. Toh, yang lain mungkin baru datang sekitar 2-3 jam lagi. Digamit jemari kekasihnya itu ke salah satu bangku panjang yang tersedia. Mau pesan apa, Mas? Teh. Apa saja yang khas di sini sih? Curug Pilung ini terkenal akan masakan apa? Masakan Bogor dan Sukabumi. Soalnya, areanya ada di antara keduanya. Ada soto kuning, cungkring, asinan jagung bakar, lalapan dengan sambal, lauk yang digoreng, martabak air mancur, dan bubur ayam bunut. Soto kuning aja 1 sama cungkring 1. Terus, asinan jagung bakarnya 2. Mereka makan dengan nikmat. Maryam sibuk mengaduk-ngaduk soto kuningnya, soto bening dengan daging dan segala macam. Jeroan sapi itu terlihat berbeda dengan daerah lain. Sementara Raha menyantap cungkring, hidangan cungur kaki pakai garingan yang berupa peyek tempe, yang dilengkapi lontong, siraman saus kacang gurih nan manis, taburan bawang goreng, serta kucuran jeruk limau dan kecap. Lama, mereka terdiam dengan pikiran masing-masing, hingga Raha mengambil inisiatif berbicara pada pemilik warung. Daerah ini cukup sepi ya, Bu? Sebenarnya enggak. Kalau lagi musim libur, daerah Pesarean Eyang Santri pasti ramai. Belum lagi, curugnya sendiri. Tapi, kalau pendakian ke Gunung Salak memang sepi. Hati-hati selama perjalanan nanti, Mas. Maryam, entah dari mana,
tiba-tiba nyeletuk. Ngomong-ngomong, apa menu di sini tidak ada yang dari salak? Kue salak mungkin, atau es buah salak. Pemilik warung itu terlihat memucat saat Maryam menyebut buah salak hingga sebanyak 3 kali. Maryam, Preti yang tiba-tiba sudah ada di balik punggung mereka pun terlihat terkejut. Wajah pucat pasi. Raka, kau sebaiknya di sini saja dengan Maryam. Jangan ikut naik ke gunung. Jangan naik ke gunung. Bagaimana Asep sendiri yang berbicara bahwa bersama-sama atau tidak sama sekali. Tapi Preti berpandangan dengan sang pemilik warung tanpa kata. Pemilik warung itu menangkap arti tatapannya. Dia butuh dikonfirmasi. Ya mas, jangan ikut naik, pamali. Karena saya menyebut nama buah salak. Maryam yang tak mengerti di mana kesalahannya, terus mengulang ucapan yang sama. Lepas dari kebun-kebun liar, mereka berangkat terlebih dahulu ke lokasi pertapaan Eyang Santri, sembari menitipkan pesan kepada pemilik warung, di mana mereka akan menunggu teman mereka yang lain. Di lokasi pertapaan ini, Raka dan Marjuki mengisi galon-galon air yang dibawa mereka. Meski air di jalur 4 tak sekritis di jalur 1, tetapi tetap sulit mencari sumber mata air hingga ke puncak. Sekitar 2 jam kemudian, setelah semua anggota klub berkumpul, mereka bersama-sama melanjutkan perjalanan. Sebenarnya, tempat itu bisa dijadikan area berkemah yang layak karena dekat dengan MCK, tetapi babi hutan seringkali melintas. Saat itu, musim kemarau. Cuaca di sore hari masih teramat terik dan menyengat. Jalur dari lokasi pertapaan Eyang Santri masih agak landau, melewati pepohonan damar yang masih pendek. Dari lokasi tersebut, pemandangan puncak Gunung Gede dan Pangrango terlihat sangat jelas. Mereka berjalan tanpa berbicara. Bermenit-menit, Raka sibuk memperhatikan Maryam agar gadis itu tak tertinggal langkah. Mereka berjalan paling belakang. Marjuki sibuk membawakan barang-barang bawaan Apsarini yang seperti gadis ingin berkeliling dunia. Rojali memimpin rombongan di bagian depan. Beberapa puluh menit kemudian, lereng-lereng Gunung Salak mulai agak menanjak. Lereng yang banyak ditumbuhi pohon-pohon besar dan lebat. Raka, aku tak kuat, desis Maryam. Ditarik lengan baju kekasihnya agar tak berjalan mengikuti mereka lagi. Asep yang berada di bagian belakang rombongan mendengar percakapan itu. Ingin rasanya dia memaksa Maryam untuk terus ikut naik, tetapi pucat pasinya wajah Maryam membuatnya tak tega. Kalian bisa beristirahat di sini dulu. Nanti menyusul saja kalau sudah tak lelah. Sekitar 3 atau 4 jam perjalanan dari sini, ada musala dan pondok. Nanti kami tunggu di sana. Kalau terlalu lama, kami tinggal ke puncak terlebih dahulu. Raka mengangguk. Asep kemudian berinisiatif membagi tim menjadi 2. Tim yang menetap bersama Maryam dan Raka, serta tim yang melanjutkan perjalanan. Terlalu bahaya membiarkan mereka hanya berdua di lintasan yang jarang dilalui orang. Preti dan Apsarini, kalian bergabung dengan Maryam dan Raka. Tapi, harus ada laki-laki lain yang mendampingi. Biar aku saja, tawar Marjuki. Leman dan Jaka memutuskan bergabung dengan tim Maryam. Mereka tak rela jika Maryam hanya ditinggal dengan Raka. Oke, kalau begitu, aku akan menyusul tim ketua, Asep setengah berlari, menyusul Rojali dan rombongan lain yang sudah berjalan lebih dulu jauh ke depan. Tenaga tim Rojali jauh lebih kuat daripada tim yang ditinggalkan di belakang punggungnya. Ahul, Preti menengadah ke arah atas, ingin mencari sumber suara yang memecah malam. Saat itu, ketika itu tim Maryam yang memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu. Akhirnya memutuskan untuk memasang tenda
di salah satu lereng Gunung Salak. Selepas memasang tenda, mereka berjaga bergantian karena hari sudah larut malam. Leman dan Jaka yang harusnya berjaga bersama Wreti, entah pergi kemana. Pamit ingin buang air kecil, sampai 2 jam berlalu, belum juga kembali. Sepertinya, belakangan ini, mereka berdua menjadi sahabat karib, sering bertukar kehebohan cerita soal betapa indahnya sosok Maryam, seolah tak peduli. Marjuki sibuk melakukan pendekatan pada Apsarini. Mereka berdua asyik-asyik sendiri sejak sore. Katanya mau mencari anggrek yang fenomenal di Gunung Salak ini. Sedangkan Raka menemani Maryam yang merasa pusing sejak siang. Ahul, Wreti menengadah lagi, mendapati seekor kelelawar raksasa menukik terbang di atas kepalanya. Hei, apakah kau raja kelelawar, penunggu lereng ini? Maaf ya, keberadaanku pasti mengagetkan dan mengganggumu. Suara Wreti sangat lirih, mendayu-dayu, bak angin sepoi yang berembus lembut. Ahul, Ahul, kelelawar raksasa itu makin berteriak kencang, membelah kesenyapan hutan. Kau ingin berbicara padaku, pasti kau kesepian ya, dengan tubuhmu yang luar biasa besar itu. Kemarilah, aku juga sendirian, teman-temanku meninggalkanku. Kerendahan hati Wreti saat berbicara, mau tidak mau menarik minat kelelawar itu. Dia terbang rendah sebelum akhirnya duduk di sisi Wreti. Sosoknya yang serupa kelelawar jadi-jadian, kini berubah seperti manusia dengan penuh bulu yang lebat berwarna abu-abu gelap. Bulu tersebut memenuhi seluruh tubuhnya. Wreti, gadis berwajah segitiga itu mengulurkan jemari, memperkenalkan diri. Sang kelelawar jadi-jadian menyambut uluran tangannya sembari terus berteriak, Ahul. Wreti tertawa tergerai. Jadi, namamu Ahul. Kau sangat narsis ya, ingin seluruh penduduk hutan tahu akan siapa dirimu. Ahul hanya diam saja. Dia tidak bisa berbicara bahasa manusia, meski dia memahami ucapan gadis itu. Gadis itu orang kedua yang diberitahu soal penampakannya dalam wujud setengah manusia. Sebelum itu, Dr. Ernest Bartels, seorang penjelajah dan peneliti di tahun 2025, juga pernah diperlihatkan penampakannya. Wreti menyandarkan kepalanya dengan letih di pundak Ahul. Hei, Ahul, bukannya hidup sendiri dan menyendiri itu teramat menyakitkan? Apalagi kalau sosok kita sangat tipis, aura kita tak teraba. Dalam kasusmu, mungkin sebaliknya. Banyak yang segan mendekati akibat wujudmu yang tak biasa. Ahul hanya terpaku, mengamati Wreti yang terus menceracau seorang diri. Dia sama sekali tak keberatan saat Wreti mulai melingkarkan jemari pada tubuhnya, seolah mencari kehangatan dalam dinginnya angin yang berhembus dalam kegelapan hutan di malam hari. Tetapi bibirnya tak sanggup merangkai kata. Namun, seolah mampu membaca pikirannya, Wreti tiba-tiba menjauh sesaat, menelisik ke kedalaman mata Ahul sebelum berbicara. Aku ini tidak menderita nektohilofobia atau fobia kegelapan hutan. Hanya dingin. Apalagi, sampai di situ, Wreti menggantungkan kata-katanya. Matamu yang bercorak hitam dan besar. Ya Tuhan, indah sekali. Entah dari mana datangnya kesepakatan itu, akhirnya mereka berbagi komitmen. Komitmen pasti mereka menjalani hubungan antar dimensi, manusia dan monster. Ahul merasa beruntung, ada seseorang yang sangat memamahi hawa negatif keberadaannya menjadi sesuatu positif, sedangkan Wreti senang akhirnya ada yang memperhatikan keberadaan aura tipisnya. Kau berbicara pada siapa? Wreti leman menegur dari belakang. Seketika itu juga Ahul menyembunyikan diri, diubah wujudnya menjadi seekor kelelawar besar, terbang tinggi ke pucuk pepohonan di atas mereka. Leman menengadah ke atas. Raja kelelawar, ujarnya santai. Kau bisa berbicara bahasa binatang.
Karena sedari tadi, itu yang didengar Leman. Sudah sedari beberapa menit yang lalu, dia kembali bersama Jaka dari buang air kecil, mendapati Ureti sendirian di hadapan api unggun, seraya berbicara bahasa yang mirip, seperti ketika monyet berteriak-teriak. Suaranya gaduh, teramat gaduh, seperti diiringi oleh kepakan sayap kelelawar yang tanpa henti. Kini dia tahu dari mana asalnya. Ahul. Ureti menengadah melihat sosok Ahul yang kini sudah berubah wujud kembali. Tak disahutinya ucapan Leman yang baginya hanya seperti angin lalu. Ada yang lebih penting baginya saat itu. Memastikan Ahul tak akan pergi dari sisinya. Maaf, kami lama ya. Kali ini Jaka yang berbicara. Ada jeritan seorang gadis yang meminta tolong. Tadinya, kupikir itu Apsarini atau Maryam yang sudah ada bodyguardnya. Ternyata bukan. Kami ke sana menanyakan apa maunya. Dia bilang dia tersesat, ingin pulang. Daripada yang lain pada heboh. Jika kami menyembunyikan seorang wanita, kami menitipkannya di pondok terdekat. Pondok milik seorang nenek renta yang berusia 80 tahun. Ahul. Kelelawar di atas mereka berteriak lagi, seperti memberikan tanda bahwa alam sedang tidak baik-baik saja. Apalagi Samapi sedini hari itu, Marjuki dan Apsarini belum kembali. Suara gamelan Sunda sayup-sayup sampai membelah kegelapan malam. Laros terbangun tiba-tiba di pos peristirahatan terakhir, tim Rojali. Dia bersandar di buah pohon besar dekat makam Pangeran Santri. Yang lain mana? Suara gamelan yang terus-menerus bertalu menyeret langkahnya menuju sumber suara. Sendirian dia melewati jalanan yang semakin curam di dini hari menjelang 2:30 pagi. Masih diperlukan sekitar 2 jam perjalanan lagi untuk menuju ke puncak. Dia terus saja berjalan, tak peduli akar-akar pohon besar yang malang melintang menghalangi langkahnya. Bebatuan besar yang licin di tepian jurang membuat langkahnya menjadi semakin sulit. Apalagi dia hanya mengandalkan penerangan dari lampu ponsel. Senternya sudah kehabisan baterai, sementara lampu Petromax dibawa oleh ketua kelompok. Ahul, Laros menengadah ke arah atas, pandangannya terganggu oleh kepak sayap kelelawar raksasa yang terbang terlalu rendah. Suasana malam itu sedikit aneh. Malam yang harusnya kering akibat musim kemarau, kini tak lagi seperti itu. Tanah yang dipijakinya begitu basah. Genangan air dan akar pepohonan yang ditutupi lumut tebal membuat langkahnya berkali-kali hendak terperosok ke arah bawah. Goak, goak. Suara burung yang terbang rendah membuat bulu kuduk Laros meremang. Pertama kalinya ia merasakan hal itu selama dia berada di klub pemburu misteri. Rombongan monyet tiba-tiba menandak-nandak di kejauhan. Mereka berkerumun seolah kegirangan melihat Laros ada di sana. Belum lagi babi hutan berukuran besar. Terlalu besar untuk dipahami oleh panca indera. Laros menggigil, tubuhnya gemeteran. Dia menyesal kenapa tak ikut kelompok Maryam saja. Para lelaki itu seperti tak ada yang memperdulikan keberadaan dirinya. Ahul. Seekor kelelawar raksasa terbang terlalu rendah sekali ke arah Laros. Laros terkejut, nyaris saja kehilangan keseimbangan. Dia mengumpat keras-keras. Kelelawar sialan. Ahul. Ahul saja dari tadi. Berisik tahu. Seolah tak terima dengan ucapan yang dilontarkan oleh Laros. Sekali lagi, kelelawar itu terbang rendah dan menyerang Laros. Tepat ke wajahnya, refleks. Laros menyelamatkan wajahnya. Dia tak ingin wajah yang dia jaga selama ini, untuk lelaki pilihannya nanti, terkena cakaran kelelawar. Sayangnya, gerakan itu membuat tubuhnya limbung, oleng ke arah samping. Dia nyaris jatuh ke jurang yang ada di sisi tebing. Laros,
Marjuki, Apsarini, tolong aku. Untuk pertama kalinya selama dia hidup, Laros merendahkan harga dirinya yang terlalu tinggi, meminta bantuan pada orang lain. Pegang ini, Apsarini, Marjuki memberikan untayan bunga anggrek yang terlihat indah. Kegenggaman Apsarini. Seketika itu juga, wajah Laros memucat. Dia pernah mendengar kabar sumbang soal itu. Anggrek di gunung ini terlarang untuk dicabut paksa. Kau tahu jalan untuk menuju ke puncak atau untuk kembali pulang, Marjuki? Firasat Laros mulai tak enak. Entah, sudah berjam-jam kami hanya berputar-putar di tempat yang sama. Sementara itu, suara gamelan Sunda terus bergema di latar belakang, menghantar mereka menghabiskan sisa malam mereka di ranah hantah berantah. Tim Rojali mencapai puncak lebih dahulu, tepat saat mentari terbit. Puncak Manik yang seharusnya sepi, atau puncak gunung manapun yang harusnya senyap. Kali itu penuh dengan kumpulan orang. Para lelakinya banyak yang berbaju ziarah, seolah hendak berangkat ke medan perang, sedangkan perempuannya mengenakan baju tradisional Sunda dengan tatanan riasan masa lalu. Ada cara apa ini? Caikin bertanya pada salah satu orang lewat yang tampak sibuk hilir mudik. Para wanita parubaya menyunggi air berkendi-kendi. Ada juga yang menata dekorasi dari bunga anggrek. Para remaja dan dewasa muda sibuk menari tradisional dan berlatih memainkan gamelan Sunda. Anak-anak berlarian sembari merangkai dekorasi dari tanaman rambat yang mirip akar gantung. Lelakinya tampak berjaga-jaga agar semua aktivitas itu terkendali dengan baik. Apakah ini acara serentahun? Tradisi tahunan masyarakat setempat atas hasil panen yang didapatnya. Boyan berceloteh. Dia tampak sedikit jumawa karena sedikit banyak paham tentang adat istiadat setempat. Sayangnya, bukan. Tradisi itu hanya dijalankan oleh masyarakat di kaki bukit. Nenek berusia 80 tahun yang saat itu kebetulan mendengar pembicaraan mereka yang menjawab situasi. Dia menyunggi kendi maha besar di atas kepala, sementara kedua lengan ringkihnya memegang gentong-gentong berat. Prabu Siliwangi hendak mengadakan acara penyambutan seseorang. Dia akan menikah pada Rabu Wekasan dengan Ahul, anak angkat kesayangannya. Orang lewat yang tadinya ditanyai oleh Caikin, kini menambahkan informasi. Suro Sentiko dan Pulung saling berpandangan tanpa kata. Mereka merasakan ketidaklaziman yang tak biasa. Bagaimana mungkin seorang nenek tua berusia 80 tahun masih kuat mengangkat kendi dan 2 gentong sekaligus? Apalagi selanjutnya, dia berjalan cepat, nyaris berlari naik turun puncak Manik. Ayo, silakan duduk. Ini makanan khas Gunung Salak. Sang Prabu yang menjamu, seorang remaja putri yang hanya berkemben menyuguhkan mereka makanan dan minuman. Jangan dimakan, desis Suro Sentiko sesaat setelah remaja putri itu pergi. Kecemasannya berbaur dengan aura kepanikan yang terlihat di mata Boyan. Caikin yang sering bertindak gegabah sudah menyentuhkan jemari di salah satu makanan. Mengapa? Desisnya. Nanti saja penjelasannya saat kita sudah turun ke kaki bukit. Sekarang lebih baik kita segera pergi dari sini sebelum semuanya menjadi serba terlambat. Rojali dan Asep yang memimpin rombongan itu setuju. Ada hal yang tak lazim dengan semua itu. Setahunya di puncak Gunung Salak tak ada perkampungan. Andaikan ada, tradisinya tak mungkin jauh berbeda dengan masyarakat di kaki bukit. Apalagi, ada hal yang paling janggal dengan ini semua. Nama Prabu Siliwangi yang terlontar dari mulut mereka. Mengingatkannya akan seseorang yang berkuasa di era lalu. Mereka semua sepakat untuk langsung turun menuju kaki bukit, tanpa menoleh ke belakang lagi. Langkah mereka tergesa, nyaris berlari,
"Hai, kalian mau kemana? Kenapa suguhannya tak dimakan?" Suro Sentiko mengambil alih pembicaraan sebelum temannya yang lain menjawab yang tidak-tidak. "Kami hargai suguhannya. Sampaikan saja salam kami kepada Sang Prabu." Dia berujar tanpa sedikit pun menoleh atau memandang lawan bicaranya berbicara. Jika dia lakukan itu, dia takut lupa jalan pulang. Baiklah kalau begitu. Tapi pengantin wanitanya orang yang kalian kenal. Kalian diundang jika mau datang. Alih-alih menghentikan langkah, mereka berenam justru berebut, ingin turun lebih dulu ke kaki gunung. Bukan hanya semata takut kehilangan nyawa mereka, tetapi salah satu teman mereka mungkin sudah tak bisa diselamatkan. Tim Rojali sampai di gerbang luar wahana wisata Curug Pilung. Mereka sepakat untuk berjalan hingga 2 kilometer jauhnya dari gerbang sebelum melanjutkan diskusi hari itu. Kenapa santapannya nggak boleh dimakan? Caikin masih tak rela, makanan yang ditawarkan gratis padanya tak boleh disentuh begitu saja. Itu bukan makanan, itu logam perak yang terlihat seperti makanan. Perak, seperti nama salak yang berasal dari Salaka, bahasa Sanskerta yang artinya perak. Suro Sentiko menjelaskan. "Kau lihat nenek tua berusia 80 tahun yang memiliki tenaga superpower itu? Dia bukan manusia. Tak ada manusia yang kuat memikul kendi dan 2 gentong besar penuh air. Sekaligus dia usia segitu dengan badan yang terlihat rangki." Boyan menambahkan, "Tunggu. Kalian berkata bahwa mereka sejenis jin, penunggu gunung ini. Tapi, mana mungkin, mentari sudah terbit. Harusnya tak ada makhluk tak kasat mata lagi yang mengganggu selepas subuh." Caikin tak bisa menerima itu semua dengan akal sehatnya. Mungkin karena tak ada azan di Puncak Manik, jadi hukum itu tak berlaku, sehingga mereka tetap bebas berkeliaran di pagi hari. Asep Supriyatna tiba-tiba memucat pasi. "Hei, ada yang aneh. Kenapa tim kita tinggal 6 orang? Seharusnya berjumlah ganjil, karena aku membagi tim menjadi 2. Laros tak ada. Pulung berdesis. Semalam dia bilang lelah dan ingin tidur sebentar di sebuah pohon besar di pos terakhir pemberhentian kita. Lalu, kelima pasang mata sisanya nunduh Pulung dengan pandangan sama, tak becus menjaga Laros. Hei, jangan salahkan aku. Laros wanita mandiri. Dia tak suka menjadi beban lelaki. Kupikir dia mengikuti di belakang. Semalam memang kita bertujuh. Aku yang menghitung hingga tadi ke Puncak Manik. Kita masih bertujuh. Rojali terlalu ragu. Namun, ia merasa pasti ada seseorang gadis muda yang mengikuti langkah mereka sejak semalam. Hi, Leman dan Jaka berteriak di latar belakang, membuat mereka berenam. Sisanya sontak terkejut kaget. Caikin dan Pulung yang berloncat paling tinggi. Leman, Jaka, kalian bikin kaget saja. Mana yang lain? Serius amat, memang lagi ngomongin apaan sih? Mana yang lain? Raka dan Maryam menyusul. Maryam jatuh sakit, tak bisa langsung turun ke kaki bukit. Demamnya terlalu tinggi, bahkan hanya untuk dipanggul begitu saja. Marjuki dan Apsarini katanya sedang riset soal anggrek. Mungkin segera menyusul juga, sahut Leman santai. Preti, gadis itu lebih dari baik-baik saja. Dia bahkan punya kemampuan berbicara dengan seekor kelelawar raksasa. Kelelawar raksasa, firasat Suro Sentiko tak enak. Dia pernah mendengar kelelawar raksasa penunggu Gunung Salak, juga mengenai mitos anggrek yang tak lebih mencemaskan lagi. Sudah, kami mau ke desa sebelah. Kalian nanti pulang saja dulu. Leman dan Jaka cengar-cengir, seperti habis kejatuhan durian runtuh. Namun, keenam orang yang ditinggal itu saling berpandangan. Kita harus hubungin tim SAR.
Ada 6 orang yang masih belum turun. Terlalu banyak yang belum jelas keadaannya. Apalagi semua perempuan belum ada yang turun. Ada kemungkinan salah satu dari mereka menjadi pengantin yang dimaksud oleh wanita di puncak manik tadi. Suro Sentiko menutup ucapan Rojali yang teramat cemas di hari itu. Pasalnya jelas. Beban kehilangan anggota tim akan dibebankan padanya dan Asep Supriyatna. Ahul, ahul. Seekor kelelawar raksasa terbang rendah sebelum menukik tepat di sisi Wreti. Wreti tersenyum di hadapan api unggun. Kali ini tempat pertemuan mereka agak ke atas, tak benar-benar ada di lereng bukit, sekitar 1 jam perjalanan ke arah atas, ke kawasan hutan tropis. Di tempat itu, terdapat banyak pohon pisang dan pandan. Terlalu banyak pandan hingga aromanya menyerbak ke udara, menghantar hawa magis di kawasan hutan yang pepohonannya mulai padat. Namun, Wreti seakan tak terganggu dengan kesendiriannya. Dipeluk sosok manusia berbulu abu-abu lebat itu yang kini berada di sisinya. Wreti, kau berbicara pada siapa? Kali ini Raka yang bertanya. Dia muncul begitu saja dari belakang, tanpa suara langkah. Ahul yang terkejut dan merasa diserang tiba-tiba, tak bisa secara sempurna menyembunyikan wujudnya ke bentuk kelelawar raksasa. Metamorfosisnya setengah jadi. Apalagi ada hawa kuat yang menghalangi perubahan wujudnya. Sesuatu di belakang punggungnya, perempuan indigo. Namun, berbeda dengan perempuan indigo lainnya yang terbiasa dengan penampakan berbagai makhluk tak biasa, gadis itu tampak luar biasa ketakutan. Teriakan Maria membelah hutan di malam itu. Malam periode kesekian setelah tim SAR sibuk mencari mereka. Ahul panik, luar biasa cemas, karena dia bukan tipe yang biasa menyerang ke sembarang orang. Jika terlalu banyak manusia yang mengetahui keberadaannya, bisa mengancam populasi kaumnya dan penduduk di puncak manik. Bagi pecinta makhluk supranatural, dia akan dijadikan objek penelitian. Jika sebaliknya, kaumnya akan dibasmi, dihanguskan tanpa kenal ampun. Dia berpandangan dengan Wreti, meminta dicarikan solusi. Hei, tenanglah Mariam, takkah ada apa? Ini hanya, belum sempat Wreti menjelaskan, Mariam sudah menjerit untuk kelima kalinya. Terlalu banyak jeritan di malam itu. Melihat tak ada yang mengerti akan posisinya, Mariam mengambil tindakan anarkis sendiri. Dilemparkannya beberapa kaleng minuman soda bertubi-tubi ke arah Ahul hingga menimbulkan bunyi kelontang yang parah. Lemparan yang terakhir menghantam Ahul dengan telak. Wujud Ahul dijerat pandang Mariam tak kalah menakutkan dengan akar mimang yang ditemuinya tempo hari. Dia memiliki kepala besar seperti monyet. Mata hitamnya besar, terlalu besar untuk makhluk hutan manapun. Cakar besar di lengan serta bulu berwarna abu-abu gelap menutupi tubuh. Makhluk itu sendiri teramat tinggi, dengan bentangan sayap sepanjang 3 meter. Ahul merintih kesakitan, lemparan Mariam tepat mengenai titik sensitifnya, area mana yang membuat raganya melemah. Ingin rasanya dia menyerang perempuan itu balik, seperti saat Laros mengumpatnya. Tetapi ada kekasihnya di depan. Dia tak ingin Wreti. Jadi salah tafsir akan aura negatif terhadap dirinya. Mariam memecahkan botol kaca bekas minuman, hendak dilemparkan ke arah Ahul sebelum Wreti menghalangi Wreti di latar belakang. Dia berdiri sigap, beranjak menghadang dengan kedua tangan, direntangkan, tepat di tengah-tengah mereka. Perang. Botol itu melayang, tepat ke arah perut Wreti sebelum terhempas lagi ke bumi. Perut Wreti berdarah, namun Mariam belum juga berhenti. Hendak dilayangkan pecahan kaca itu untuk kedua kalinya sebelum Raka menahannya. Ahul sendiri
panik melihat kekasihnya bersimbah darah. Suara langkah kaki yang terlalu banyak menggugah setengah kesadaran Wreti yang hampir hilang. Dia tahu pasti itu bukan langkah teman-teman satu timnya. Pergilah Ahol, jangan sampai mereka menangkapmu, desisinya. Aku berjanji akan kembali pada malam Rabu Wekasan dan menjadi pengantinmu. Melihat kecemasan yang bercampur dengan kesungguhan di mata Wreti, Ahul mengepakkan sayapnya. Terhalang tubuh Wreti sepenuhnya. Kini dia bisa bertransformasi sempurna ke bentuk kelelawar raksasa. Itu mereka. Tim SAR merasa lega mendapati ketiga sosok yang dicarinya ada di sana, hingga tak memperhatikan keberadaan kelelawar raksasa yang menjadi penunggu kawasan hutan tropis itu. Wreti tersenyum samar pada Ahul yang bersembunyi di puncak pohon tertinggi. Untuk terakhir kalinya sebelum gelap gulita, mengambil kesadaran itu sepenuhnya. Raganya lunglai, ia terbaring begitu saja di tanah rerumputan yang basah. Sepasang parubaya berusia sekitar 50 tahun, tampak sesegukan di bawah kaki bukit. Mereka memandang ke arah Gunung Salak. Dari informasi yang didapatkan dari Leman, ada Jaka di suatu waktu. Mereka berdua melihat penampakan anak gadisnya di lokasi jatuhnya pesawat Sukhoi. Katanya, anak gadisnya itu masih ada, tinggal di sebuah pondok bersama nenek renta berusia 80 tahun. Wreti menengadah melihat ke arah Gunung Salak dari kejauhan. Luka tusuk akibat pecahan botol di perutnya ternyata memakan waktu lama untuk penyembuhan. Lebih dari 4 bulan, kerinduannya pada sosok Ahul sudah tidak tertahankan. Bapak dan ibu mau ke Gunung Salak. Ya nak, kami ingin tahu apakah anak sematawayang kami masih hidup. Polisi dan tim SAR sudah menyerah mencarinya. Pihak maskapai bersikeras memberikan asuransi jasa raharja. Namun, kami ingin tahu apakah anak kami sudah terselamatkan. Kami hanya ingin bertemu, meskipun sekali. Wreti tersenyum, ingin diyakinkan kedua orang tua itu bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ahulnya pasti punya cara untuk mempertemukan mereka bertiga. Baiklah, pegang erat tangan saya, jangan sampai terlepas. Kita mendaki bersama ke Gunung Salak. Tunggu Wreti, kami ikut, kami janji. Tak akan berbicara apa-apa pada publik. Leman dan Jaka yang kepincut setengah mati pada gadis, korban jatuhnya pesawat Sukhoi mengikuti Wreti. Bagai bayangan, mereka percaya bahwa Wreti lebih sakti dari yang dibayangkan. Jika Mariam Indigo biasanya yang belum bisa mengontrol kekuatannya, Wreti seperti penghubung ke dunia gaib. Aku akan lama, mungkin lama tak akan kembali. Leman dan Jaka sama sekali tak memprotes. Mereka tak keberatan menjadi pengantin di dunia jin sekalipun daripada hidup di dunia manusia dan tak bahagia. Kami yang akan menjadi pengiringmu di pernikahan nanti. Wreti tertawa. Tertawaannya aneh sekali. Mirip suara monyet yang berteriak-teriak tanpa arah. Namun, diiringi suara kepakan sayap kelelawar yang heboh. Suro Sentiko dan Boyan mengikuti rombongan itu dari balik bayang pepohonan. Tindakan mereka adalah misi mereka di luar klub misteri. Tak ada yang tahu jika mereka mengikuti rombongan tak resmi itu hingga ke Gunung Salak kembali. Rasa penasaran, mereka akan Prabu Siliwangi dan sejarah masa lalu membawa mereka kembali ke area itu. Terutama, mereka ingin memastikan apakah Wreti masih bisa diselamatkan. Perempuan itu kerjaannya hanya menatap nanar ke arah jauh selama masa penyembuhan di rumah sakit, seolah semua manusia yang merawatnya tak lagi berarti. Suara tawa Ahul yang bergema di puncak manik saat tengah malam disambut oleh keriangan gerai tawa Wreti. Dia luar biasa bahagia bisa menyatu
mempersembahkan jiwa raga dengan monster legendaris, penunggu Gunung Salak. Arwah Parbu Siliwangi menyematkan mahkota berbentuk anggrek yang berasal dari logam perak ke kepala mereka berdua. Kalian resmi menjadi pengantin, penerus pemimpin Gunung Salak. Sepasang parubaya bertepuk tangan dengan heboh. Seheboh mereka bertemu dengan putri sematawayang mereka. Walau putri mereka kini berada di dunia berbeda, bagi mereka sama saja. Leman dan Jaka terus-menerus bertanya, mana yang paling layak di antara mereka untuk menjadi menantu. Reti melemparkan buket bunga anggreknya ke belakang panggung. Para lajang berlarian, berusaha menangkapnya. Leman dan Jaka berhasil meraihnya di kedua sisi, saling berebut buket bunga anggrek itu dalam genggaman. Marjuki, Apsarini, dan Laros menyaksikan semua itu dengan sebuah kengerian tak terjelaskan. Dari balik sel di dekat tempat perayaan itu yang mirip kandang monyet raksasa. Apa yang Reti lakukan lebih dari sekedar horor. Hei Marjuki, Apsarini, apa kau mau kembali ke tempat asalmu? Reti bertanya dengan nada suara yang jauh. Suaranya seperti orang nyinden, diiringi gambelan Sunda yang membuat merinding bulu roma. Mau? Tapi ada syaratnya. Setelah turun dari puncak manik ini, tak ada satu pun yang boleh kalian ceritakan pada publik. Teman-teman Ahul akan siap membuat kalian gila hingga hilang akal jika melanggar. Dan jangan menoleh ke belakang hingga benar-benar sampai ke perbatasan kawasan hutan. Marjuki dan Apsarini mengiyakan. Bagaimana dengan aku? Tanya Laros. Pelanggaranmu terlalu berat. Kau menyinggung perasaan suamiku. Bertahanlah lebih lama di sini. Marjuki dan Apsarini segera keluar dari gerbang kerajaan. Tak kasat mata itu, mereka dikawal oleh beberapa pengawal untuk bisa sampai ke perbatasan dengan selamat. Surosentiko dan Boyan, apa kau mau menggantikan posisi Marjuki dan Apsarini? Reti menangkap bayang mereka yang mengendap-endap, berlindung di balik pintu gerbang pagar, pembatas kerajaan gaib. Kedua lelaki itu memucat pasi. Jika masih sayang nyawa dan ingatanmu, bawa Maryam kembali ke sini. Dia harus mempertanggungjawabkan sesuatu. Ahul berteriak gembira di hari itu. Di hari yang menjadi puncak kebahagiaannya, ada yang melindungi Gunung Salak, seperti dirinya selama ini. Surosentiko dan Boyan lari tunggang langgang, mengikuti langkah Marjuki dan Apsarini yang sudah lebih dulu turun menuju kaki bukit. Mereka diturunkan di Cirebon oleh para penjaga gerbang kerjaan gaib di Gunung Salak. Sejak itu, Marjuki dan Apsarini menjadi pendiam, sangat pendiam. Mereka tak lagi banyak bicara. Padahal, Apsarini yang biasanya gemar, berceloteh banyak. Sementara, Surosentiko dan Boyan sedikit terganggu mentalnya. Lebih sering tertawa tanpa tahu arah. Rojali dan ketiga temannya yang berhasil mencapai puncak manik. Lebih dulu, beberapa periode berlalu, masih sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Mereka sibuk menulis artikel mengenai kemistisan Gunung Salak. Namun, hingga detik ini, dunia gaib Gunung Salak masih menjadi misteri tak terpecahkan. Banyak korban yang hilang, tersesat, tak kembali. Banyak pula yang masih segar bugar, seperti Rojali, Asep Supriyatna, Caikin, dan Pulung. Mereka berempat bersolidaritas tinggi untuk tak melanggar pantangan ketika naik Gunung Salak. Sekian untuk kisah kali ini. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di cerita selanjutnya. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini. Dan nantikan cerita horor lainnya hanya di Eliminate Fear.